Alfa memang selalu bikin penasaran. Pabrikan motor lokal ini baru saja memperkenalkan Alfa Servo Q dengan teknologi barunya, Boost Charge. Tapi ada satu lagi yang nggak kalah bikin penasaran adalah Alfa N3. Dia waktu itu hanya bisa kita lihat-lihat, belum bisa dibuka-buka, tapi sekarang bisa kita pegang-pegang, kita lihat-lihat semua fiturnya, dan nanti kita akan cobain test ride di area test ride. Ini adalah laporan kami langsung dari booth Alfa di IMOS 2024. Satu-satu kita bahas, mulai dari Servo Q dulu ya, karena motor ini sebenarnya sudah pernah kita buatkan video, profilnya, test ride-nya juga, tapi kita reminding sedikit aja mengenai Servo Q ini. Dia punya tampilan baru, baik peleknya, depan dan di belakang, dan juga dia punya kenyamanan yang lebih prima, karena dia sekarang joknya sedikit berbeda dengan lumbar support di belakang sini, dan shock breaker dia juga baru, membuat bantingannya lebih empuk sehingga lebih nyaman buat rider maupun pembonceng. Sementara itu masih dari kaki-kaki, dia sekarang sudah mempunyai sistem ABS 2 channel, jadi secara pengereman dia jauh lebih prima. Lalu motor ini masih menggunakan sistem penggerak yang sama, mesinnya bisa menghasilkan tenaga maksimum 9,3 kW dengan sepasang baterai masing-masing 72 volt 25 ampere hour yang bisa membuat motor ini ngebut sampai 103 km per jam dan jarak tempuhnya 125 km dengan kedua baterai itu. Dan yang asik adalah dia sekarang mempunyai sistem Boost Charge. Sistem ini adalah sistem pengecasan cepat, jadi quick charging 4000 watt, dan sistem ini bisa ngecharge Alfa Servo Q ini dari 10 sampai 50% hanya dalam 30 menit. Cepat banget ya. Jadi fasilitas ini sudah ada di berbagai tempat. Ada 7 Alfa Experience Center di seluruh Indonesia, di beberapa kota ya. Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan juga ada beberapa coffee shop yang ada di Jakarta ini. Jadi totalnya ada 13 lokasi, sehingga bisa mengurangi charge anxiety bagi pengguna Alfa Servo Q. Sementara charger bawaannya sekarang juga sudah pinter. Dia punya sistem yang namanya AICS, Alfa Intelligence Charging System, yang bisa menentukan charging voltage-nya mulai dari 280 volt sampai 850 volt, tergantung dari ketersediaan voltase di rumah Anda. Nah, sistem ini ada juga di motor baru dari Alfa yang namanya N3. Ya, namanya N3, jadi bukan N3 ya, tapi bacanya benar-benar N3. Karena motor ini diharapkan oleh Alfa bisa menjadi pintu masuk bagi Anda yang mencari skuter yang keren, nyaman, dan fungsional. Karena dia dari segi desain aja nih, kita lihat dulu desainnya ya. Itu ada 3 kata yang bisa menerjemahkan desain dari Alfa N3 ini. Yaitu yang pertama, dia tuh distinctive atau beda banget gitu gayanya. Karena kalau kita lihat ya, di bagian sini itu ada kayak sayap di bagian bawah yang membuat bodinya kelihatan lebih besar, dan dia gaya, stylish.
kalau Anda pakai motor ini pasti bikin noleh orang karena gayanya beda dari yang lain. Karena dia, kata ketiga yang menggambarkan desain dari motor ini adalah futuristik. Jadi seakan-akan motor ini tuh datang dari motor masa depan gitu. Nah, motor ini akan tersedia dalam 3 warna. Ini disebutnya warna butterscotch. Jadi dia apa ya? Kayak krem gitu ya. Ini butterscotch lah ya. Terus ada warna shadow yang gelap dan ada satu lagi yang putih, itu disebutnya glacier. Nanti kita akan cobain yang glacier. Beralih ke kenyamanan, kita lihat motor ini punya tampilan yang berbeda dibanding kedua saudara sebelumnya yang berkarakter maxi. Kali ini dia bentuknya seperti layaknya skuter matic biasa. Joknya lebar, panjang, dan nyaman buat baik rider maupun pillion. Dia busanya sangat empuk dengan desain jok yang menyambung dari depan ke belakang. Empuk baik buat pengendara maupun pembonceng, dan ada semacam lumbar support di sebelah sini sehingga bisa memberikan sandaran yang baik untuk bagian belakang pantat Anda. Lalu decknya rata, jadi ini ada display, sudah ada tasnya oleh Alfa ditaruh di sini. Decknya itu rata sehingga kelihatan di bawah sini luas sekali, baik untuk kaki Anda maupun untuk barang. Nah, kenyamanan untuk penumpang dan pengendara sudah prima. Begitu juga dengan membawa barang. Yang bisa kita lihat dari motor ini, kita sekarang bisa buka-buka semuanya, mulai dari depan sampai bawah jok ini, satu persatu ya. Jadi dengan dek lebar ini, Anda bisa bawa barang banyak sekali. Selain tas ini, yang pasti dia bisa muat galon atau gas melon. Kalau Anda butuh untuk membeli galon atau gas, kenapa deknya bisa rata dan lebar? Karena dia baterainya ditaruh di bawah jok ini, sehingga kalau kita lihat bodinya yang lebar dan gendut ini, itu bisa muat 2 baterai. Kalau kita buka di bawah jok, tersedia ada 2 kompartemen baterai yang bisa ditaruh di bawah jok ini. Selalu selain baterai, masih ada kompartemen lagi untuk membawa barang. Di sini Alfa malah naruh ada jaket, ada sepatu, dan chargernya bisa dibawa juga. Di depan sini Anda bisa membawa 2 tumbler sekaligus, bayangkan. Jadi di sebelah kiri ini full tumbler 2, dan di sebelah kanan ada kompartemen atau laci tertutup bisa muat ponsel 7 inci, dan enaknya lagi dia sudah ada slot USB 2 buah, bukan cuma 1 ya. 1 slot USB A dan 1 slot USB C. Jadi Anda tinggal bawa kabelnya aja, nggak usah beli-beli lagi mobile charger, karena di sini komplit dan kekinian. Mungkin Anda handphonenya sudah USB-C kan, tinggal dicolok, taruh di situ. Lalu apalagi ini di sini dia sudah pakai keyless, nanti kita cobain kuncinya pada saat mau test ride. Begitu dinyalakan kontaknya, dia punya speedometer yang punya tampilan negatif display, dan ada speedometer besar di sini angkanya. Di sebelah kanan kirinya ada level baterai karena dia pakai 2 baterai. Terus ada total odometer dan range dengan baterai yang ada sekarang. Baterainya di sini sekarang 90% dan range-nya jadi 126 km, jauh juga ya. Lalu di sini ada tombol-tombol seperti biasa ya, ada engine cut off, terus ada tombol ready. Kalau kita naikkan standarnya dan dia langsung kelihatan riding mode-nya, ada 3 riding mode, Eco, Urban, dan Sport. Dan di sini Anda juga dapat ya seperti biasa ya, klakson, dan ada fitur mundurnya. Lalu ada sennya masih model geser-geser, lampu jauh, lampu dekat, dan ada tombol hazard di sebelah kiri. Dia disenjatai dengan hub motor di belakang, dan dia bisa menempuh kecepatan maksimum 80 km per jam dengan baterai 72 volt 25 ampere hour masing-masing. Jadi dikali 2 dia bisa mempunyai jarak tempuh sampai 140 km. Nah, menarik ya. Dan di Imos ini ada special price, harganya untuk yang 1 baterai Rp28.500.000, untuk yang 2 baterai Rp35.500.000, dan di Imos ini ada potongan sekitar 1 juta. Jadi itu tadi semua fitur yang ada di motor terbaru Alfa N3 ini. Dia juga mempunyai fitur Boost Charge dan Alfa Intelligence Charging System. Dan sebaiknya gunakan juga aplikasi My Alfa agar bisa menggunakan semua fitur yang ada dan terhubung dengan ponsel pintar Anda.
sekarang waktunya kita mencoba motor ini. Anda juga bisa mencobanya di area IMOS 2024, tapi sementara itu ini adalah impresi kami. Nah, saatnya kita mencoba Alfa N3 ini. Kalau Anda datang ke IMOS dan Anda pergi ke bagian belakang, ada test ride area dan ini adalah line up Alfa dan tentunya kita penasaran sama N3 yang baru ini. Sudah bisa dicoba dan ini adalah posisi duduk saya. Joknya terasa cukup rendah, tinggi saya 185 cm. Oke, memang tinggi saya di atas rata-rata orang Indonesia pada umumnya, kaki saya sangat menekuk di sini, tapi kalau buat Anda yang tidak setinggi saya, kita cobain beberapa postur rider. Seperti Arya, dia tingginya 175 ya? 175. Kalau Anda tingginya 175, kira-kira seperti Arya ini. Bagaimana ya? Masih enak nekuk, ya? Iya, nekuk. Coba yang sebelah kiri, turun. Nekuk banget. Jadi kalau Anda setinggi Arya, 175 cm, nggak ada masalah. Dan masih cukup jauh lutut dengan setangnya. Lalu kalau Anda tidak setinggi Arya, bagaimana? Kita coba dengan yang tingginya sekitar 159 cm. Oke, ada Indri di sini 159 buat Anda yang mungkin wanita pengen nyobain Alfa N3 ini gimana? Masih enak ya buat motor-motor ya. Dan lebih jauh lagi dari setang lututnya Indri. Dan kalau Anda pakai satu kaki doang bisa napak dengan sempurna. Tapi kalau dua kaki agak jijit ya. Nggak masalah. Tapi motor Matic lain juga kira-kira tingginya segini ya, Indri ya. Motor lu segini juga kan? Lebih pendek sih. Lebih pendek sedikit. Oke lah, masih buat harian. Nah, sekarang kita cobain motornya, bagaimana impresi kalau motor ini dipakai jalan. Motornya sudah ada, udah pakai helm, dan kita sudah pegang kuncinya. Jadi kuncinya seperti ini, dia ada remote. Jadi kalau Anda mau pakai remote-nya, tinggal pencet buka kunci, dia bisa diputer ke on. Tinggal jalan aja. Tapi kalau Anda nggak mau pakai remote, mau pakai anak kuncinya juga bisa sebenarnya. Tinggal masukin di tengah sini, dan on. Oke, kita jalan. Oke, kita mulai jalan pakai Alfa N3. Halus ya. Coba kita ulang lagi ya. Oke, berhenti dulu. Dia digas, pelintir gas pelan-pelan. Halus banget. Wow. Oke, ini yang mind blowing ya dari Alfa adalah dia semua line up-nya itu nggak bikin kaget pada saat ngegas pertama kali dari berhenti. Jadi delivery powernya tuh halus banget. Terus kita ini masih ada 2 riding mode lagi, karena dia ada 3 riding mode ya. Ada ini E, U, sama S. Kayaknya Eco, Urban, sama Sport. Kini kita masih pakai Eco. Cukup buat muter-muter seperti ini. Powernya halus banget. Di pelintir juga sampai gasnya habis juga nggak kaget. Enak loh. Ini rasanya ya kayak naik motor bensin ya. Oke, kita coba di Urban. Oke. Dia sedikit lebih padat dibanding Eco. Tarikannya berasa sampai 38 km per jam. Oke. Dari situ cukup lah ya, kita speednya sekitar 40 km per jam. Dia suspensinya empuk banget, harus diakui. Depan dan belakang paduannya rata-rata kayak kalau naik skutik yang bannya 14 inci seperti ini rasanya. Apalagi di belakang dia punya setelan shock breaker ya, ada setelan prabeban, dan kebetulan pada saat ini itu setelan prabebannya di setel paling empuk.
Jadi berasanya belakang lebih empuk dibanding yang depan. Kalau Anda boncengan, Anda bisa setel lagi. Mungkin kalau saya pribadi, mungkin nanti akan saya naikin 1 atau 2 step buat riding sendirian. Buat belok juga enak masih ya. Dan ini rasanya joknya empuk sekali mas bro. Bukan melebihkan ya, tapi memang dipegang aja empuk, apalagi didudukin gitu ya. Dan dia cukup suportif, lebar, dan empuk gitu, jadi pas banget. Buat belok-belok begini juga radius putarnya, lock to locknya enak banget. Jadi pasti ini buat macet-macet, motor ini sangat lincah. Wah, memang keputusan yang tepat nih Alfa membuat dan merancang motor ini, karena kayaknya buat di dalam kota motor ini yang dibutuhkan nih oleh riders di Indonesia saat ini ya. Joknya empuk ya kan, shockbreaker juga empuk, dan posisi ridingnya enak banget. Tadi Anda udah lihat ya, buat yang tingginya beda-beda, posisi ridingnya seperti itu. Buat saya juga mungkin kalau Anda setinggi saya terus buat belok-belok yang tajam patah gitu, memang harus agak ngangkang kakinya ya. Itu salah satu kelebihan dan kekurangan dari postur saya sebenarnya. Ini kayak gini nih, dia harus ngangkang sedikit ya. Rata-rata saya juga naik motor seperti itu sih sebenarnya. Lalu dia enaknya motor ini itu punya speedometer yang jelas sekali. Dia punya tampilan negatif display, jadi enak buat riding pada saat siang hari maupun malam hari. Dan angkanya juga gede-gede, jadi buat memantau kondisi baterai, kecepatan, bahkan odometer ya, dan range juga ini itu juga jelas sekali ya. Sampai ada riding mode-nya, itu semua jelas banget. Oke. Wow. Jadi kalau Anda penasaran dengan motor listrik Alfa yang baru, yang bentuknya lebih kayak skuter matic ya, tidak seperti maxi scooter, karena dua motor Alfa yang lain itu bentuknya lebih ke maxi scooter. Ini Anda bisa nyobain Alfa Entry langsung di test ride area di IMOS. Dan asiknya test ride area ini Anda bisa ngetes lumayan jauh, muter-muternya jauh. Ada bisa belok kanan, belok kiri, dan lebih puas nyobainnya. Wih, enak banget. Oke, kita muter sekali lagi, cobain riding mode yang sport. Oke. Kita coba mode sport. Satu lagi om. Wow. Cepet banget, sampai 50. Padahal treknya pendek ya. Jadi memang Anda nggak dapat tarikan seperti servo, tapi ini padat. Wow. Menyenangkan sekali ya. Motor ini tidak yang luar biasa kuat di mode sportnya, tapi torsinya, tendangannya berasa sekali. Dan halus, itu kata kuncinya, halus sekali. Masih enak buat zigzag. Wow. Kita ngerem. Oke. Remnya mantap juga. Jadi tenaga padat, remnya mantap, suspensi empuk. Memang tadi kita nggak terlalu high speed rolling ya, tapi buat belok-belok juga ini padat sekali rasanya. Nggak penasaran kalau motor ini dibawa jalan raya bagaimana rasanya? Nanti kita akan minta request sesi khusus ya dengan Alfa untuk lebih lama lagi bercengkrama dengan Alfa Entry ini. Jadi inilah laporan langsung kami dari booth Alfa di IMOS 2024. Sedikit reminding mengenai Servo Q, dan kita bisa bedah dan cobain langsung Alfa Entry. Kalau Anda ingin merasakan langsung, ingin test ride, ingin pegang motornya, bisa langsung datang ke booth Alfa di IMOS 2024. Atau kalau Anda ingin langsung beli, Anda bisa coba lihat di Alfa Experience Center, dan bisa lihat di website mereka alfaauto.com atau di e-commerce. Ada di Blibli,
Tokopedia atau di Shopee. Siapa tahu linknya sudah ada tersedia dan ada di bawah sini juga. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa pantau semua berita mengenai motor baru, terutama di IMOS ini di website kami www.autorider.com, dan juga pantau di sosmed kami, Instagram dan TikTok kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye.